Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 9 dalam video pembelajaran kita kali ini. Di video kita kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai induksi elektromagnetik. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang induksi elektromagnetik, ada baiknya kita mengulas beberapa poin di pertemuan yang lalu atau di video-video yang lalu. Baik anak-anakku semua, yang pertama, sebelum kita membahas induksi elektromagnetik, kita sudah mengenal kata induksi dan kita sudah mengenal dengan kata elektromagnetik. Baik, di sini akan saya ambilkan beberapa contoh dari konsep-konsep tersebut. Baik, saya bukakan dulu buku kelas 9 ini. Kita ke kata elektromagnetik dulu. Apa sebenarnya elektromagnetik? Kalau kalian menyimak video yang telah lalu dalam cara pembuatan magnet, itu kita kenal ada 3 cara pembuatan magnet, yaitu dengan cara digosok, dengan cara induksi, dan dengan cara elektromagnetik. Ini adalah kita ambil. Saya letakkan di sini. Baik. Ini adalah bentuk salah satu pembuatan magnet, yaitu dengan cara elektromagnetik atau induksi elektromagnetik. Ini adalah contoh elektromagnetik atau induksi elektromagnetik. Nah, kalau kalian masih ingat di pertemuan kemarin tentang hukum tentang penemuan yang ditemukan oleh Ørsted, bahwa di sekitar kawat berarus listrik ini ada kawat yang dialiri arus listrik dari sebuah sumber tegangan. Di sekitar kawat yang berarus listrik maka akan timbul medan magnet. Nah, karena ini kawatnya dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat ini timbul medan magnet. Nah, di tengah-tengah lilitan ini ada sebuah besi. Karena kawat ini sudah menghasilkan medan magnet, maka otomatis partikel magnet elementer yang ada di besi yang awalnya polanya acak menjadi teratur, sehingga besi ini menjadi magnet. Atau dalam bahasa mudahnya, kita bisa katakan bahwa gejala kelistrikan ini menghasilkan gejala kemagnetan. Nah, ini disebut induksi karena memberikan pengaruh. Jadi, karena adanya arus listrik, maka akan menghasilkan pengaruh atau menghasilkan akibat, yaitu timbulnya medan magnet atau gejala kemagnetan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang induksi elektromagnetik. Kalau ini adalah induksi magnetik yang disebabkan karena adanya peristiwa kelistrikan. Sekarang kita ke induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini adalah kebalikannya. Nah, induksi elektromagnetik kalau di sini kita lihat mana ini. Nah, menurut Faraday ini adalah orang yang menemukan gejala induksi elektromagnetik. Arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Bahwa arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang di dalam kumparan. Nah, kalau tadi dengan arus listrik logam bisa menjadi magnet, sekarang kumparan yang
hanya kumparan, tidak dialiri arus listrik. Jika digerakkan medan magnet atau magnet ke dalamnya, maka kumparan tersebut akan menghasilkan arus listrik. Nah, ilustrasinya ada di sini. Ini ada sebuah kumparan tembaga misalnya. Nah, kemudian di sini dihubungkan dengan lampu. Oke, lampu ini tidak menyala, berarti di kumparan ini tidak ada arus listrik, dan di sini tidak ada sumber tegangan baik baterai maupun sumber tegangan yang lain. Nah, di sini ada magnet. Coba kita masukkan magnet. Kita lihat ya. Saat magnet digerakkan, maka lampu akan menyala. Tapi lihat sekarang yang saya lakukan, saya gerakkan di sini. Nah, begitu magnet diam di tengah, maka lampu tidak menyala. Tapi begitu kita tarik, lampu menyala. Saat magnet diam lagi, lampu tidak menyala. Berarti poinnya, listrik atau arus listrik ini dihasilkan terjadi saat magnet ini bergerak keluar masuk kumparan. Kenapa harus bergerak? Nah, nanti akan kita bahas. Kita lihat kalau kita pakai voltmeter, kita lihat. Nah, ini adalah medan magnetnya, atau ini disebut juga garis gaya magnet. Daerah yang masih mendapatkan garis gaya magnet kemarin kita namakan dengan medan magnet. Kita lihat saat dimasukkan di sini, nah ini keluar lagi. Nah, yang membedakan di sini adalah bukan masalah magnetnya bergeraknya magnet ini menyebabkan banyaknya garis gaya magnet ini yang masuk ke dalam kumparan menjadi berubah-ubah. Saat magnet dijauhkan, garis gaya magnet yang masuk ke dalam kumparan sedikit, tapi begitu dimasukkan berubah jadi banyak, keluar sedikit lagi, banyak lagi, sedikit lagi, banyak lagi, sedikit lagi. Jadi arus listrik ini timbul karena ada perubahan garis gaya magnet. Kata kuncinya perubahan, bukan banyaknya. Jadi harus ada perubahan, baik itu jumlah magnetnya, jumlah garis gayanya, atau arahnya. Lihat di sini. Jadi kita masukkan di sini, kita diamkan, tidak ada arus. Tapi kalau kita begini kan, nah kalian lihat magnetnya diam, tapi kok bisa menyala? Nah, karena apa? Kita mengubah garis gaya magnet, mengubah apanya? Mengubah arahnya dengan cara mengubah posisi magnetnya. Kita tukar-tukar. Nah, jadi untuk menghasilkan arus listrik melalui induksi elektromagnetik, jadi induksi elektromagnetik timbulnya arus listrik karena adanya perubahan garis gaya magnet. Nah, perubahan itu bisa apa? Bisa dari perubahan jumlahnya, seperti ini, sedikit menjadi banyak, sedikit menjadi banyak, sedikit banyak, atau kita ubah arahnya. Ini ubah arahnya seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan arus induksi elektromagnetik. Jadi saya harap anak-anakku semua bisa memahami induksi elektromagnetik terjadi, arus induksi elektromagnetik, arus listriknya itu terjadi jika ada perubahan garis gaya magnet, baik perubahan jumlahnya maupun perubahan arahnya. Sekarang kita lihat. Sekarang di sini ada dua kumparan dihubungkan secara paralel. Kalau di kumparan yang lebih banyak ini hasilnya seperti itu nyalanya. Sekarang bagaimana kalau kita masukkan ke kumparan yang lilitannya lebih sedikit? Nah, nyala lampunya tidak seterang saat dimasukkan ke dalam kumparan yang lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya arus induksi elektromagnetik dipengaruhi juga oleh besar atau banyaknya kumparan. Sehingga ini, maaf. Nah, kita lihat di sini.
ini tadi induksi elektromagnetik. Kalau sebelumnya induksi magnetik itu Ørsted, bahwa dari kawat berarus ada medan magnet. Kemudian si Michael Faraday 12 tahun kemudian menemukan bahwa ketika sebuah magnet digerakkan keluar masuk pada kumparan, maka lampu akan menyala atau akan timbul arus listrik. Nah, skema percobaannya seperti tadi, seperti itu ya. Jadi dimasukkan dan ditarik keluar lagi. Tapi kalau dia didiamkan, maka tidak akan timbul arus induksi elektromagnetik. Diam bisa, tapi dengan cara kutubnya dibolak-balik terus. Nah, arus induksi elektromagnetik ini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Satu, pada gejala kemagnetan. Oke, ini highlight. Pada gejala kemagnetan, bahwa arus listrik yang stabil, bahwa arus listrik yang stabil dapat menyebabkan medan magnet yang stabil tetap selama arus listrik tersebut mengalir. Hal ini disebut dengan elektromagnet atau induksi elektromagnet. Saya tuliskan ini. Kita sebut dengan terlalu besar hurufnya, kita kecilkan. Atau kita sebut dengan induksi magnetik. Ini yang Ørsted kemarin. Jadi pada kawat yang mengalir arus listrik, maka akan menyebabkan gejala kemagnetan. Pada gaya gerak listrik, induksi elektromagnetik, gaya gerak listrik itu tadi sumber tegangan, arus listrik ditimbulkan. Nah, ini kata kuncinya. Arus listrik ditimbulkan karena adanya perubahan garis gaya magnet atau biasa disebut dengan istilah flux di sekitar kawat kumparan. Perubahan ini dilakukan dengan cara satu bisa menggerakkan medan magnet terhadap kumparan atau menggerakkan kumparannya terhadap magnet. Jadi untuk menghasilkan perubahan garis gaya magnet itu bisa magnetnya yang digerakkan atau kumparannya yang digerakkan. Magnet yang diam dalam kumparan, maka medan magnetnya tetap atau tidak mengalami perubahan flux atau garis gaya magnet tadi, sehingga tidak menimbulkan sehingga tidak menimbulkan induksi elektromagnetik. Sehingga agar arus induksi elektromagnetik ini dapat diperbesar, ada beberapa cara. Satu, menggerakkan gerakan magnet keluar masuk kumparan, mempercepat, semakin cepat maka arusnya akan semakin besar. Dua, memperbanyak jumlah lilitan tadi. Dan yang ketiga adalah memperbesar kuat medan magnet. Jadi ini adalah konsep. Sampai di sini belum ada hitung-hitungan rumus. Nah, anak-anakku semua, sekarang mari kita lihat peralatan apa saja yang aplikasinya menggunakan induksi elektromagnetik ini. Ingat ya, kalau saya kasih di sini sebuah kesimpulan atau sebuah poin, kalau induksi magnetik awalnya dia adalah arus listrik, kemudian dia akan hasil akhirnya adalah sebuah medan magnet. Ini induksi magnetik. Tapi kalau induksi elektromagnetik, awalnya dia adalah medan magnet yang nanti akan menghasilkan arus listrik. Jadi kalau induksi magnetik cukup ada arus listrik di kawat, maka timbul medan magnet.
Kalau induksi magnetik, medan magnetnya ini harus diubah-ubah besarnya atau garis gayanya atau fluksnya tadi harus diubah-ubah dengan cara menggerakkan medan magnetnya atau menggerakkan kumparannya. Yang kedua, mengubah arahnya yaitu memutar kutub-kutub magnetnya. Jadi kalau ini asal ada arus, ada medan magnet, kalau ini medan magnetnya harus diubah-ubah agar timbul arus listrik. Di poinnya di situ. Nah, sekarang kita lihat anak-anakku semua, peralatan apa saja yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Yang pertama adalah generator. Generator itu adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, kalau skala besar contohnya adalah PLN, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga nuklir dan tenaga-tenaga lainnya. Kalau yang skala kecil kita mengenal dengan istilah genset yang dikasih dengan bahan bakar dinyalakan, maka dia akan menghasilkan arus listrik. Nah, sebenarnya prinsip generator itu sederhana. Kita lihat di sini generator ada dua jenis yaitu generator AC dan DC. AC berarti dia menghasilkan, di sini kita tuliskan, kalau generator AC ini menghasilkan arus bolak-balik. Kalau generator DC ini menghasilkan arus searah. Bolak-balik gimana maksudnya? Searah maksudnya gimana? Kalau searah itu arus listrik ya dari kutub positif menuju kutub negatif. Tapi kalau bolak-balik, dia berbolak-balik terus. Positif, negatif, negatif, positif. Dia berbolak-balik terus. Nah, antara generator AC DC punya plus dan punya minus masing-masing. Kita lihat. Ini adalah generator AC yang biasa digunakan di PLTU atau PLTD di pembangkit listrik PLN. Ini adalah generator AC. Nah, secara kita kecilkan, cara tampilannya begini. Ini ada magnet permanen yang besar, kutub utara di sini, kutub selatan di sini ada kawat kumparan. Nah, kalau diam kawatnya di sini, dia tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Nah, syaratnya mengalir apa? Kawatnya ini harus berputar. Nah, tadi kita ingat bahwa arus induksi elektromagnetik bisa dari menggerakkan magnetnya atau menggerakkan kumparannya. Jadi kawatnya ini berputar. Nah, memutarnya pakai apa? Nah, macam-macam. Pakai diesel, maka menjadi pembangkit listrik tenaga diesel. Pakai uap air, pakai aliran arus sungai, PLTA dan lain sebagainya. Jadi intinya semua pembangkit listrik itu sama, yaitu kumparannya ini bergerak di antara magnet besar ini. Nah, cara menggeraknya yang berbeda-beda, ada yang pakai mesin diesel, ada yang pakai air, ada yang pakai tenaga nuklir, ada yang pakai lain-lainnya. Nah, kalau pada generator AC di sini dihubungkan dengan dua cincin. Nah, dari cincin 1, cincin 2. Saat ini bergerak, maka kita lihat arah arusnya menjadi seperti ini. 1, kembali lagi masuk ke sini. Nah, kemudian balik lagi ke sini. Ini satu putaran di sini, serat begini. Tapi begitu putaran kedua kembali lagi ke sini, maka arusnya menjadi berubah. Nah, arusnya menjadi berubah ke sini. Nah, harusnya menjadi berbalik seperti ini. Nah, makanya dia disebut dengan generator bolak-balik. Jadi dalam satu kali putaran seperti ini, arusnya mengalir satu, balik lagi satu. Nah, jadi satu kali bolak-balik dari Q ke P, kemudian dari P kembali lagi ke Q, kemudian balik-balik seperti itu. Itu adalah generator AC. Nah, kemudian ada generator DC, bedanya adalah hanya menggunakan satu cincin saja.
yang menggunakan satu cincin saja. Jadi arusnya begini, setengah putaran keluar seperti ini. Kemudian setengah putaran lagi juga sama seperti ini. Jadi arah arusnya tetap. Nah, kalau generator AC tadi biasa digunakan di pembangkit listrik, sedangkan kalau generator DC itu lebih, contohnya adalah di dinamo sepeda. Jadi kalau kalian menjumpai sepeda jengki istilahnya, kemudian ada lampunya, terus di dekat rodanya ada dinamo. Nah, ini kerjanya adalah generator DC. Itu aja aplikasinya. Dan yang selanjutnya, ini konsepnya saja, untuk aplikasi perhitungannya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu transformator atau trafo, alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik. Kalau yang bersifat menaikkan tegangan dari tegangan kecil, misalnya dari 220 volt dinaikkan jadi 1000 volt, itu namanya trafo step up. Kalau yang menurunkan misalnya dari 100.000 volt turun jadi 220 volt, itu adalah trafo step down. Nah, lebih jelas mengenai trafo nanti akan kita bahas di seri video selanjutnya. Untuk video kita kali ini kita cukupkan di konsep induksi elektromagnetik. Terima kasih anak-anakku semua, semoga kalian bisa memahami penjelasan yang saya sampaikan. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu kita dapat perlindungan dan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap belajar dan tetap semangat anak-anakku semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.